Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Gevira Rosa Umaira, NPM 2310025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak Toba terkait batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karya Zulfadli Barus yang diterbitkan dalam Jurnal Justisia Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Teman-teman, sebelum masuk ke inti penelitian, kita perlu memahami bahwa perkawinan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya. Di Indonesia, negara telah menetapkan batas usia minimal yaitu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam praktiknya, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, sehingga respon masyarakat terhadap aturan tersebut juga berbeda. Dalam perspektif antropologi hukum, suatu aturan tidak cukup hanya dibuat oleh negara. Aturan tersebut juga harus diterima dan sesuai dengan nilai yang hidup di masyarakat atau yang sering disebut sebagai living law. Karena itulah, peneliti tertarik meneliti masyarakat Batak Toba untuk melihat apakah nilai budaya mereka mendukung atau justru bertentangan dengan aturan batas usia perkawinan. Setelah memahami latar belakang penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti. Di slide ini akan menjelaskan bahwasanya penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan antara hukum yang tertulis atau law in books dengan hukum yang benar-benar dijalankan dengan kehidupan masyarakat atau law in action. Peneliti ingin mengetahui apakah aturan batas usia kawin yang ditetapkan negara benar-benar diterapkan oleh masyarakat Batak Toba. Selain itu, peneliti juga ingin melihat sejauh mana budaya masyarakat memengaruhi perilaku hukum mereka. Karena pada dasarnya, masyarakat tidak selalu mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi, tetapi seringkali karena hukum tersebut sesuai dengan nilai budaya yang mereka yakini. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut, kemudian dirumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama adalah, apakah ketentuan batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 efektif diterapkan dalam masyarakat Batak Toba? Dan selanjutnya, rumusan masalah kedua adalah bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya masyarakat Batak Toba terhadap budaya hukum terkait batas usia kawin. Dua pertanyaan ini menjadi fokus utama yang akan dijawab melalui penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama untuk mengetahui efektivitas penerapan batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat Batak Toba. Kedua, untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya Batak Toba memengaruhi budaya hukum masyarakat dalam memandang perkawinan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat hubungan antara budaya dan kepatuhan hukum. Sebelum masuk ke hasil penelitian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gambaran umum masyarakat Batak Toba. Gambaran masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik berdasarkan pihak ayah atau marga ayah. Karena itu, anak laki-laki memiliki posisi penting sebagai penerus marga keluarga. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Batak Toba berpegang pada filosofi dalihan atau lu, yang terdiri dari hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Filosofi ini menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat Batak Toba, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua kelompok besar atau dua keluarga besar dan dua kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dan sakral. Lalu, nilai budaya apa saja yang memengaruhi cara pandang masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan? Hasil penelitian menemukan 3 nilai budaya utama yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Pertama adalah Hamoraon, yang berarti kekayaan atau kemakmuran. Kedua adalah Hagebeon, yaitu memiliki keturunan, terutama keturunan laki-laki sebagai penerus marga. Yang ketiga adalah Hasangapon, yang berarti kehormatan, status sosial, atau
prestis dalam masyarakat. Selain itu, terdapat semboyan yang terkenal Anakon Hidohamaroun di Ahu, yang berarti anakku adalah kekayaanku yang paling berharga. Makna dari semboyan ini adalah orang tua akan berusaha memberikan pendidikan terbaik dan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Karena itu, anak didorong untuk menikah muda, anak tidak didorong untuk menikah muda, melainkan didorong untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan memiliki pekerjaan yang mapan. Jadi, nilai-nilai budaya tersebut kemudian berpengaruh terhadap praktik perkawinan masyarakat Batak Toba. Hasilnya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Jadi, inilah temuan utama penelitian, yaitu peneliti menemukan bahwa masyarakat Batak Toba cenderung mematuhi ketentuan batas usia kawin yang diatur dalam undang-undang. Bahkan, usia perkawinan mereka jauh lebih tinggi dibanding batas minimal yang ditentukan negara. Rata-rata usia perkawinan itu adalah laki-laki sekitar 27 tahun, perempuan sekitar 23 tahun. Padahal, pada saat penelitian dilakukan, undang-undang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum negara tidak mengalami benturan dengan budaya Batak Toba. Sebaliknya, budaya masyarakat justru mendukung keberlakuan aturan tersebut. Pertanyaannya, mengapa usia perkawinan masyarakat Batak Toba relatif tinggi? Hal itu dijelaskan pada slide berikut. Masyarakat Batak Toba memiliki pandangan bahwa seseorang baru layak menikah apabila telah siap secara menyeluruh. Kesiapan tersebut meliputi misalnya pendidikan yang cukup, pekerjaan yang tetap, kemampuan ekonomi, kematangan mental, dan kematangan sosial. Dalam budaya Batak Toba, menikah bukan sekedar memenuhi syarat usia, yang lebih penting adalah kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Karena itulah perkawinan usia dini dianggap kurang ideal dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Bahkan, keluarga perempuan sering merasa kurang bangga apabila calon suami belum memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri. Dari temuan tersebut, penelitian kemudian melakukan analisis penggunaan perspektif antropologi hukum. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian dari sudut pandang antropologi hukum. Dalam antropologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan yang dibuat negara. Antropologi hukum melihat bagaimana hukum itu hidup, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, keberhasilan suatu aturan hukum tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya peraturan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merespon aturan tersebut. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan konsep budaya hukum yang ditemukan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah struktur hukum, yaitu lembaga yang membuat dan menegakkan hukum seperti pemerintah, DPR, dan pengadilan. Yang kedua adalah substansi hukum, yaitu isi aturan hukumnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud substansi hukum adalah ketentuan batas usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu sikap, cara pandang, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut. Selanjutnya, menurut Friedman, unsur budaya hukum sangat penting karena tanpa dukungan budaya hukum, aturan yang dibuat negara seringkali tidak berjalan secara efektif. Artinya, dalam jurnal ini, penulis mengibaratkan bahwa hukum tanpa budaya hukum yang mendukung seperti ikan mati di dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Artinya, hukum hanya akan menjadi tulisan di atas kertas apabila tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika tidak melihat kondisi di Indonesia secara umum, sebenarnya masih banyak daerah yang memiliki angka perkawinan usia dini yang cukup tinggi. Bahkan data yang dikutip dalam jurnal menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang menikah dan melahirkan pada usia yang sangat muda. Hal ini menunjukkan bahwa pada beberapa kelompok masyarakat terdapat perbedaan antara hukum yang tertulis dengan praktik yang sering terjadi di lapangan. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat Batak Toba. Pada masyarakat Batak Toba, peneliti menemukan bahwa budaya yang berkembang justru mendukung tujuan dari aturan hukum tersebut.
Masyarakat Batak Toba menganggap bahwa seseorang belum ideal untuk menikah apabila belum memiliki pendidikan yang cukup, pekerja yang tetap, serta kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena itu, masyarakat secara sukarela menunda perkawinan sampai dianggap siap. Menariknya, kepatuhan ini bukan muncul karena takut terhadap sanksi. Masyarakat Batak Toba tidak menunda perkawinan karena khawatir melanggar undang-undang, tetapi karena mereka percaya bahwa menikah yang terlalu muda memang bukan pilihan yang terbaik. Disinilah terlihat hubungan yang sangat kuat antara budaya dan hukum. Nilai budaya seperti Hamoraon, HGBon, dan Hasangapaon secara tidak langsung membentuk perilaku hukum masyarakat. Misalnya, orang tua ingin anaknya mencapai pendidikan tinggi terlebih dahulu, orang tua juga berhak untuk memiliki pekerjaan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat sebelum menikah. Keinginan tersebut akhirnya membuat usia perkawinan menjadi lebih tinggi. Dari sudut pandang antropologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum negara berhasil karena didukung oleh budaya lokal. Dengan kata lain, hukum tidak bekerja sendirian. Budaya masyarakat yang membuat hukum tersebut benar-benar hidup dan dijalankan. Penelitian ini juga memberikan pelajaran penting bahwa ketika negara membuat suatu aturan, negara harus mempersiapkan nilai-nilai budaya masyarakat. Jika aturan yang dibuat tidak sejalan dengan budaya masyarakat, maka kemungkinan besar aturan tersebut tidak akan dipatuhi. Sebaliknya, apabila aturan bertentangan dengan budaya masyarakat, maka pelanggaran akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara substansi hukum dan nilai budaya yang hidup di masyarakat. Jadi, kesimpulan analisis antropologi hukumnya adalah bahwa keberhasilan penerapan batas usia kawin pada masyarakat Batak Toba bukan terutama karena adanya undang-undang, melainkan karena aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah lama mereka anut. Baik. Selanjutnya, berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, maka diperoleh beberapa kesimpulan penting. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 3 hal utama. Yang pertama, nilai budaya Batak Toba memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya hukum masyarakat. Kedua, masyarakat Batak Toba cenderung menolak perkawinan usia dini karena dianggap belum memenuhi kesiapan ekonomi, mental, dan sosial. Ketiga, aturan batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterapkan secara efektif karena mendapat dukungan dari nilai budaya yang hidup di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin masyarakat Batak Toba berada di atas ketentuan minimal yang diterapkan oleh undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas hukum. Menurut penulis jurnal, masyarakat Batak Toba kemungkinan tetap tidak menyukai perkawinan usia dini meskipun aturan batas usia kawin tidak diatur oleh negara. Artinya faktor budaya memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding keberadaan aturan hukum itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran yang diberikan dalam penelitian ini. Penulis memberikan beberapa saran. Yang pertama, perlu dilakukan penyuluhan mengenai dampak negatif perkawinan usia dini kepada generasi muda. Kedua, nilai budaya yang mendorong pendidikan, tanggung jawab, dan kesiapan sebelum menikah perlu terus dipertahankan. Ketiga, pemerintah perlu terus memperhatikan regulasi terkait usia perkawinan dini, perlindungan anak, dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga mengingatkan bahwa pembentukan hukum sebaiknya mempertimbangkan nilai budaya masyarakat agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Mohon maaf tadi ada kesalahan kata. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi ini. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis antropologi hukum tentang pengaruh nilai-nilai budaya terhadap budaya hukum masyarakat Batak Toba terkait batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari penilaian ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh negara sebagai bentuk hukum, tetapi juga oleh budaya masyarakat yang mendukungnya. Apabila hukum sejalan dengan nilai budaya masyarakat, maka hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Saya, Gevira Rosumaida dengan NPM 231025 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.